Oke, sekarang kita masuk ke video keempat. Betul? Nah, video ini adalah seri komunikasi data. Nah, minggu lalu kita sudah, minggu lalu ya, di video lalu kita sudah belajar bahwa komunikasi data ya, data itu ada dua macam, ada analog dan ada digital. Nah, sekarang tadi saya mengatakan bahwa komunikasi data itu harus menyesuaikan antara bentuk datanya dengan sistem transmisinya. Oke? Nah, sekarang kita menentukan sistem transmisi lebih bagus analog atau digital. Data itu lebih baik direpresentasikan dalam analog atau digital. Nah, cara termudah adalah misalnya ya, kita membandingkan, walaupun ini bukan dalam term komunikasi ya, tapi ini mungkin lebih mudah dipahami. Ini bukan dalam konteks komunikasi, tapi kita sama-sama membandingkan analog dan digital. Yang akan kita bandingkan adalah analog dan digital dalam hal penyimpanan. Nah, tentu penyimpanan juga termasuk bentuk komunikasi ya, bisa aja kan. Data disimpan, diberikan, lalu dibaca. Salah satu bentuk komunikasi juga. Betul? Nah, salah satu bentuk penyimpanan analog adalah menggunakan alat yang bentuknya seperti ini. Ada yang sudah terbaca, ini apa? Nah, ini adalah kaset. Ya. Siapa yang pernah menggunakan kaset? Nah, dulu kita, kalau zaman dulu ya, ini menggunakan kaset itu untuk merekam lagu, memutar lagu, ya. Nah, apa sih yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah, kalau ini saya ambil kaset, pita kasetnya seperti ini ya. Nah, pita kasetnya seperti ini. Nah, ketika kita melakukan read atau write ya, ketika kita write, mau taruh sesuatu dalam pita ini, kan pita ini ditarik terus ke sana, digulung. Nah, di sini tuh ada semacam jarum. Nah, jarum ini akan bergerak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, menggores pita ini. Nah, pita ini akan tergores. Nah, ini adalah sinyal. Ini adalah datanya. Datanya yang ditaruh dalam pita analog ini. Oke? Nah, kemudian kalau mau kita baca, nah ini kurang lebih sinyalnya yang digores. Nah, di sini ada jarum juga yang mengikuti bentuk goresan ini sehingga nanti terbaca. Oke? Nah, artinya waktu yang digunakan secara waktu ya. Kan kita bahas secara waktu. Secara waktu berarti misalnya saya mau menyimpan satu lagu, maka yang dibutuhkan adalah waktunya berapa lama ya, selama lagu tersebut. Lama lagu berapa? Betul? Karena kita kan mencoretkan sinyal lagu tersebut ke si kaset ini. Berarti kalau mau satu lagu ya, lamanya adalah lama satu lagu itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran. Ukuran dari kaset ini ya relatif ya, secara ukuran ini
relatif agak besar ya. Kan setangan lah gitu ya. Oke. Kemudian kapasitas. Kapasitas ini yang lebih ini. Nah, kalau kita tahu satu kaset ya mungkin yang pernah mengalami, saya terus terang tidak pernah mengalami kaset. Tapi bagi penonton yang pernah mengalami kaset mungkin akan lebih tahu. Satu kaset bisa menyimpan berapa data di situ. Tapi yang saya tahu, kita biasanya menjual satu kaset itu satu album lagu. Side A dan side B gitu ya, terbalik. Nah, satu album lagu itu bisa maksimal paling berapa sih, 15 lagu gitu ya. Oke. Ini tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Tapi ini tidak akan terlalu mempengaruhi maksudnya nilai ini tidak akan terlalu mempengaruhi perbandingan kita analog dengan digital. Kita akan lihat. Sekarang saya bandingkan dengan digital ya. Berarti menyimpan lagu dengan menggunakan digital bisa menggunakan format .mp3. Betul? Atau .wav. Wave audio file. Gitu kan? MP3 media player 3 gitu kan, atau macam-macam lah. And so on gitu, format-format suara banyak macam-macam ya. Ada yang high resolution juga, hi-fi atau apa itu. Saya rada lupa juga namanya apa itu, tapi yang high fidelity, yang benar-benar jernih suaranya. Menggunakan digital. Oh ya, contoh analog lagi apa selain kaset itu adalah piringan hitam ya. Anda tahu juga kan piringan hitam itu seperti ini ya. Nah, itu juga sama digoreskan. Nah, MP3, WAV dan macam-macam. Secara waktu, untuk mengopi satu lagu paling hanya 10 second, 10 detik paling. Satu lagu, kopikan ke USB, mudah sekali. Ukuran, kalau membawa-bawa satu flash disk itu kecil sekali. Betul? Dan kapasitas pun, USB kita pun kecil, ada yang 1 GB, ada yang 2 GB, ada yang 16, 32 GB gitu ya. Kemudian hard disk pun ada yang sampai 1 atau 2 terabyte itu masih sebesar kaset, lebih besar sedikit ya. Artinya satu kapasitasnya itu lebih besar. Artinya analog versus digital menang mana? Nah, tergantung ya. Memang kalau secara compare begini, digital lebih menang. Tapi bukan berarti analog tidak menang. Analog menang dalam sisi mana? Kejernihan. Kejernihan dari suara itu lebih bagus di analog. Maka untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang tergolong ke dalam audiophile, ya, audiophile ya, namanya audiophile. Audiophile. Nah, ini adalah kelompok-kelompok orang yang menyukai sistem analog seperti ini ya, menggunakan piringan hitam atau kaset, dan juga menggunakan sound system yang kuno yang menggunakan sistem analog. Nah, katanya suaranya lebih jernih, lebih beda. Nah, saya sendiri tidak punya peralatan analog karena mahal. Nah, sekarang jadi barang koleksi ini analog ini ya. Kaset sekarang yang limited edition bisa sampai jutaan. Begitu pula piringan hitam, mahal. Ya. Nah, itu tentang analog versus digital dalam hal penyimpanan. Dalam komunikasi pun digital lebih menang. Dalam artian apa? Efektivitas, cepat. Kemudian akurasi juga bisa lebih baik ya. Dia tahan noise. Oke.
Yang ketiga, digital juga dia bisa dikendalikan oleh menggunakan komputer. Artinya menggunakan alat komputer, komputer itu sekarang sudah relatif lebih murah, lebih mudah, dan lebih teliti sekarang ya. Bisa menandingi dengan analog aslinya gitu ya. Jadi karena beberapa pertimbangan, biasanya komunikasi kita sekarang lebih banyak menggunakan digital. Oke? Nah, ini dulu yang kita pelajari di video ini adalah tentang komunikasi data, representasi data dalam analog dan digital. Oke? Thank you for watching.